kenalan nih. Hai teman-teman, siapa nama kalian? Namaku Nini. Ingat ya, namaku Nini. Jadi sepanjang deposit aku selalu ikut loh. Nah, anak-anak, Nini ini dia berjanji akan selalu ikut deposit. Iya, Mister. Aku janji, aku akan ikut terus deposit. Aku akan bangun pagi-pagi. Aku akan tetap ikut deposit. Aku senang dengar firman Tuhan. Oke, good. Ya. Terima kasih Nini. Karena Nini sudah mau berjanji, mau tepat waktu, bangun tidur, dengar firman Tuhan. Nah, anak-anak juga harus begitu ya, seperti aku ya. Nah, anak-anak, Nini mengajak kalian untuk seperti dia, mau janji setiap hari mau dengarkan cerita firman Tuhan. Betul kan Nini? Iya, Mister, betul. Kok Mister nggak percaya sih? Bukan Mister nggak percaya, ya Mister percaya kok sama Nini. Nini kan sudah janji. Hooray! Nah, anak-anak, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu nih. Nyanyi, Mister. Iya, Nini, nyanyi. Hooray! Hooray! Nah, kita mau nyanyi dari pujian yang mengatakan mata Tuhan melihat. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi. Saat ini kita mau berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ini kita mau doa ya. Iya, Mister. Ya, teman-teman, silakan ambil sikap doa ya. Kita berdoa. Nah, yuk kita berdoa. Mister yang pimpin kita di dalam doa. Oke, Mister. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami, menjaga, memelihara kami sepanjang waktu-waktu yang sudah kami lewati. Sehingga pada hari ini kami sudah juga bernyanyi untuk Tuhan, dan saat ini hati kami siap untuk kami dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ketika kami dengarkan cerita, kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Mr. Alvinus mau cerita tentang apa ya? Mister mau cerita tentang apa? Aku nggak tahu, Mister. Nah, ini Mister mau cerita tentang dari satu tema, yaitu tentang pengendalian diri. Nah, Nini tahu nggak tema kita sepanjang tahun pelajaran 2020-2021? Apa ya, Mister? Sebentar ya, aku ingat dulu ya.
apa nih kalau ingat? Murid Kristus yang takut akan Tuhan. Ya, betul. Murid Kristus yang takut akan Tuhan. Haha, hore, aku betul. Mister, aku dapat 100 kan? Iya, Mister kasih. Nini 100. Oke. Jadi tema kita pada tahun ini yaitu murid Kristus yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang takut akan Tuhan? Maka di dalamnya kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri ini artinya kita menguasai hidup kita, sikap kita, ya, menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita membaca satu bagian firman Tuhan. Apa, Mister? Baca firman Tuhan. Oke, aku mau, Mister. Nah, ini mau baca ya? Iya, Mister. Oh, Nini mau baca satu bagian ayat firman Tuhan yang ada di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayat 3 ya, Nini. Oke, Mister. Nah, Nini silakan baca. Silakan baca ya, Nini. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wah, terima kasih Nini sudah bantu Mister bacakan ayat firman Tuhan ini. Nah, di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Nah, Mister, aku bertanya, mata Tuhan banyak dong ya? Ini mata Tuhan ada di segala tempat artinya bahwa Tuhan itu melihat, ya. Tuhan melihat dalam setiap yang kamu lakukan, ya. Termasuk kalau Nini buat yang tetot, kalau Nini buat yang bad, ya. Tuhan tahu Nini, ya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mungkin papa mama kita nggak tahu, mungkin kakak-kakak kita nggak tahu atau adik kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai anak Tuhan yang good, anak Tuhan yang baik, kita harus memiliki sikap yang baik, pengendalian diri yang baik, karena Tuhan tahu yang kita lakukan itu, ya. Nah, jadi kita tidak bisa sendiri untuk melakukan sikap pengendalian diri yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Mister, gimana cara minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa memiliki sikap yang baik, supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik? Nah, ini terima kasih pertanyaan yang bagus. Mister akan jawab. Nah, caranya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita, memampukan kita untuk kita memiliki sikap yang baik, sifat yang baik di dalam kita mengendalikan diri. Nah, kita perlu minta pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus? Roh Kudus itu seperti apa sih, Mister? Nah, ini Roh Kudus itu adalah, ya, pribadi Tuhan yang tinggal di dalam hati kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Roh Kudus itulah akan menolong kita di dalam kita berdoa. Roh Kudus itu juga menolong kita di dalam kita bernyanyi, di dalam kita mengendalikan diri. Nah, Roh Kudus menolong kita. Asal kita juga harus minta pertolongan Roh Kudus untuk berkuasa atas hidup kita, untuk menolong kita, ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri artinya kita tetap bisa menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang good, anak Tuhan yang
mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan guru, anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan orang tua di rumah. Nah, jadi mengendalikan diri ini sangat penting karena kita adalah manusia berdosa. Manusia berdosa seringkali di dalam kita mengendalikan diri, kita gagal, kita jatuh, kita tidak bisa mengendalikan diri menjadi anak yang good. Seringkali kita tetot sama orang tua, kita tetot sama Tuhan, kita tetot sama guru, tidak melaksanakan perintah mereka. Nah, mulai hari ini di dalam pengendalian diri kita harus sadar bahwa mata Tuhan ada melihat kita. Maka kita harus menjadi anak Tuhan yang baik di dalam pengendalian diri kita. Nah, biarlah renungan kita pagi hari ini terus mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang good, mengendalikan diri, ya. Itu ya Nini ya, dan juga anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa kembali ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami. Tuhan tolong kami, apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami dapat merenungkannya dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.